Iya, shalom saudara, selamat malam. Kita berjumpa kembali di Mezbah Doa malam hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat. Ya, karena kasih pemeliharaan Tuhan bagi kita. Biarlah hari-hari ini kita semakin mendekatkan diri dengan Tuhan, mencari Dia, mengejar perkenanannya. Dan mari kita berdoa saudara agar penyertaan Tuhan senantiasa dalam hidup kita. Karena tanpa penyertaan Tuhan, kita tidak akan dapat melakukan apapun, terutama di hari-hari yang terakhir ini. Ada begitu banyak hal yang tidak menentu di depan kita. Namun ketika Tuhan menyertai, kita percaya penyertaan Tuhan itu sempurna bagi setiap kita. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang luar biasa bagi kami. Kami mau membawa pujian penyembahan kami. Apapun keadaan pergumulan yang sedang kami hadapi hari-hari ini, kami hanya pastikan bahwa Tuhan menyertai kami. Dan itu cukup Bapa, karena kami tahu semua persoalan penderitaan adalah cara Tuhan untuk mendewasakan iman kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Seperti bangsa Israel Tuhan, ketika mereka berjalan melalui padang gurun, Engkau menyertai mereka dengan tiang awan dan tiang api untuk memberi terang dan untuk melindungi mereka dari teriknya sinar matahari. Demikian juga kami percaya Tuhan menyertai seluruh hidup kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami sendiri Bapa. Terima kasih Tuhan. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang, hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti tiang api, amin, yang menerangi kami Tuhan, yang menerangi dari gelap malam. Amin. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Mari lebih lagi katakan pada Tuhan dengan iman. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Amin. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti tiang api, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Amin. Kau menjagai hidupku dalam kebaikan. Lebih lagi katakan pada Tuhan, kami percaya Engkau menyertai kami seperti Engkau menyertai bangsa-Mu Israel Tuhan. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang, hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kami percaya Kau Tuhan yang baik, Kau selalu menyertai.
dalam hidup kami Tuhan. Seperti Engkau menyertai umat-Mu, bangsa Israel ketika mereka berjalan keluar dari perbudakan. Mereka melewati padang gurun. Siang hari terasa begitu panas. Engkau memberi kepada mereka tiang awan agar mereka tidak terbakar oleh panas matahari. Di tengah malam mereka mengalami kegelapan tanpa cahaya. Tuhan mengirimkan kepada mereka tiang api untuk memberikan penerangan. Mungkin hari-hari ini hidup kami sedang berada di bawah terik persoalan, sedang ada dalam kegelapan malam yang rasanya jalan buntu dan kami tidak dapat melihat harapan apapun. Kami tahu Tuhan menyediakan penerang bagi kami, yaitu firman-Mu Bapa. Mari katakan lebih lagi saudara. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang, hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Amin Yesus. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan, karena itu kami mau terus mengiring-Mu. Karena itu kami mau terus mengikuti Tuhan di dalam hidup kami. Sebab kasih setia-Mu besar bagi setiap kami yang berharap kepada-Mu Bapa. Ajar kami terus mengikuti tuntunan-Mu, ajar kami terus mengiring Engkau di sepanjang umur hidup kami. Mengikuti Tuhan, membuang segala hak-hak kami, segala yang kami pertahankan, agar kami buang segala keegoisan kami Tuhan, untuk belajar taat kepada-Mu. Ajar kami Tuhan untuk lebih lagi taat dan berkenan di hadapan Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kesukatan hidupku. Kami yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Lebih lagi saudara, katakan mengikut-Mu Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Kami lepas semua hak kami Tuhan. Amin. Yes Lord. Mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Kami yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan
Lebih lagi katakan di hadapan Tuhan, kami mau mengikut-Mu Yesus dalam hidup kami. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal-Mu Tuhan. Yes, dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Di hidupku mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikan kami hamba yang berkenan. Kami mau mengiring-Mu Tuhan. Kami mau mengikut-Mu Tuhan. Biar itulah menjadi kesukaan hati kami untuk mengikuti Engkau, sebab Engkau Tuhan yang bertanggung jawab. Ajar kami mematikan semua keinginan daging kami, bahkan segala hak-hak yang kami anggap harus kami pertahankan. Biar kami buang semua itu untuk kami boleh mendapatkan perkenanan Tuhan, untuk kami boleh dapatkan kehendak-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Sekali lagi katakan di hadapan Tuhan, saudara, mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau selalu memberikan banyak cara yang terbaik dalam hidup kami, untuk kami boleh melalui setiap hal dalam hidup ini. Tuhan selalu punya cara untuk menolong hidup kami. Engkau selalu punya cara untuk memberkati kami Tuhan. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam. Lebih lagi katakan, Kau selalu punya cara. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam. Lebih lagi katakan, Kau selalu. Amin Tuhan, Kau punya cara menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau
dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau Tuhan yang selalu punya cara, Kau sanggup menolong kami Tuhan dengan jalan-Mu yang ajaib. Hari ini saudara, mungkin engkau berpikir tidak ada lagi jalan keluar. Mungkin engkau sedang berpikir tidak ada cara bagaimana aku harus menyelesaikan masalah dan persoalan yang aku hadapi. Dengar baik, malam ini Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Jangan batasi Tuhan dengan pikiranmu, tapi naikkan hati dan imanmu, mulai berharap pada Tuhan malam ini. Harapkan cara Tuhan, harapkan jalan Tuhan terbuka bagi kita, sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Mari dengan iman katakan pujian ini kepada Tuhan. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang. Sekali lagi saudara, dengan iman katakan, Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam cara, dan ku tenang Tuhan di dalam cara-Mu. Kami tenang dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kami tenang Tuhan, sebab Kau punya jalan, sebab Kau punya cara. Haleluya. Bawa kami hari-hari ini untuk mendekat kepadamu Bapa. Bawa kami hari-hari ini untuk terus menyembah Engkau, sebab Tuhan punya cara dalam hidup kami. Engkau punya jalan. Biar lewat firman-Mu kami menemukan jalan. Lewat firman-Mu ada cara-cara Tuhan yang terbuka. Urapi setiap kami malam ini, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya seperti biasa kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian terlebih dahulu. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Shalom Ibu Debbie, saya seorang ibu yang sudah hampir 1 tahun ini saya melakukan perawatan, pengobatan karena saya mengidap beberapa penyakit. Saya bersyukur saya dapat channel Ibu itu setelah saya mencari-cari khotbah yang bisa menuntun dan mengubahkan hidup saya. Dulunya saya suka marah-marah, saya orang yang emosian, namun saya bersyukur Tuhan proses saya lewat sakit penyakit ini. Karena saya menyadari selama ini saya itu jauh dari Tuhan, Bu. Dulu saya ini seorang yang sudah melayani di gereja. Saya lahir dari keluarga Kristen, tetapi ternyata saya jauh dari Tuhan. Saya rasa Ibu adalah jawaban doa buat saya setelah saya berdoa. Tuhan, saya bilang saya mau diubahkan, tapi saya butuh seorang untuk dapat membimbing saya. Awalnya saya mendengar khotbah dari semua pendeta yang ada di YouTube. Saya juga melihat channel Ibu, tapi saya lewati saja. Saya mulai jatuh hati dengan khotbah-khotbah Ibu itu bulan Oktober 2021. Tapi saya hanya menonton sambil tiduran atau sambil bekerja.
Tetapi mulai dari bulan November saya mulai serius mengikuti mesbah syukur dan juga mesbah doa, seperti layaknya orang yang mengikuti ibadah. Puji Tuhan Ibu, saya mulai merasakan lawatan Tuhan. Saya menjadi dekat lagi dengan Tuhan. Kenapa saya akhirnya memilih Ibu menjadi pembimbing rohani bagi saya? Karena dalam khotbah-khotbah Ibu itu selalu membangkitkan iman saya. Dan saya melihat Ibu seorang yang rendah hati. Haleluya saudara ya, semua karena anugerah Tuhan. Maaf Ibu kalau kesaksian saya ini panjang. Setelah itu satu-satu penyakit saya mulai ditunjukkan oleh Tuhan. Sampai-sampai saudara saya juga bilang mungkin ya Tuhan mulai mengubahkan karena kamu rajin ikut ibadah, mesbah doa dan juga mesbah syukur. Yang saya rindukan sekarang hanyalah saya mau terus mencari perkenanan Tuhan Bu, karena saya mau taat dan mengikuti firman Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu juga yang selalu Ibu sampaikan, bahwa kita harus terus mencari perkenanan Tuhan. Nanti kesembuhan dan lain-lainnya itu adalah bonus. Amin. Saya juga mau bersaksi atas kasih karunia Tuhan yang tidak ada habis-habisnya Ibu dalam hidup saya. Sebelum saya menjalani pengobatan ini, kami mengalami kekurangan uang. Tapi puji Tuhan, setelah saya berangkat untuk mendapatkan perawatan, suami saya mendapatkan pekerjaan yang puji Tuhan dari pekerjaan itu dapat memenuhi semua kebutuhan saya, bahkan juga kebutuhan keluarga dan juga anak-anak kami. Dan walaupun saya mengalami sakit yang banyak Bu, tapi Tuhan memberi saya kekuatan sehingga saya dapat menahan sesuai dengan firman Tuhan. Saya terus dan selalu mengatakan, aku adalah bukti cinta kasih Tuhan. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Tuhan yang telah juga mengirimkan Ibu untuk saya, serta pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat. Saya terus berdoa agar Ibu Debbie dan juga keluarga serta seluruh tim mesbah doa dan mesbah syukur terus diberikan kesehatan, kekuatan serta kemampuan untuk tetap menjadi saluran berkat dan memenangkan banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin saudara ya, kita melihat mendengar sebuah kesaksian yang luar biasa dari seorang ibu yang dulunya sudah melayani di gereja. Tetapi ternyata hidupnya jauh dari Tuhan, tiap hari marah-marah, tersinggung ya. Bahkan ya mengalami segala macam hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Namun ya dia mulai mengalami sakit. Ya dari sakit itulah akhirnya dia mulai mencari Tuhan dan mencari khotbah-khotbah di YouTube untuk membuat imannya bertumbuh. Puji Tuhan, dia menemukan channel saya dan dia mulai mengikuti khotbah-khotbah saya, yaitu di tahun 2021 bulan Oktober. Dan mulai bulan November dia mulai serius mengikuti mesbah doa dan juga mesbah syukur. Ya, dan puji Tuhan saudara, dari situ hidupnya mulai diubahkan. Ya, dia mulai gak marah-marah, dia mulai lebih sabar, ada banyak hal yang Tuhan ubahkan dalam hidupnya. Sehingga sekalipun dia harus mengalami banyak persoalan di dalam keluarga, dalam rumah tangga, ya sakit penyakitnya, tetapi Tuhan memberikan dia kekuatan. Ya, bahkan ketika dia harus berobat, ya suaminya tidak ada pekerjaan, secara manusia sulit. Tapi akhirnya di saat yang tepat ya ketika dia dirawat, Tuhan membuka jalan suaminya dapat pekerjaan dan dapat menopang ya kehidupan mereka, rumah tangga ya dan semuanya saudara.
Saat kita berbalik kepada Tuhan, kita mau bertobat dan hidup sungguh-sungguh dalam jalan-jalannya, maka Dia Tuhan yang tidak pernah tutup mata, Dia Tuhan yang turut bekerja untuk segala kebaikan di dalam hidup kita. Karena itu saudara, ya mari kita mau terus tetap percaya, kita mau terus tetap setia mencari Tuhan. Apapun keadaan kita, biarlah kita mau terus berkata, Tuhan, kami mau untuk sungguh-sungguh ya mengenal Engkau lebih dan lebih lagi, bahkan kami mau mengalami perubahan. Sehingga semua karakter-karakter lama itu kita mulai buang saudara. Ya sampai hari ini kita terus bergumul, ya biarlah Tuhan memberikan kita kekuatan untuk bisa membuang segala hal yang tidak berkenan itu. Terima kasih buat kesaksiannya Bu yang sangat memberkati setiap kita. Saya percaya setiap kita yang mendengar malam ini semua diberkati Tuhan. Ya, karena mujizat terbesar itu adalah ketika hidup kita diubahkan. Karakter yang lama kita dibuang dan Tuhan gantikan dengan karakter Kristus. Baik ya, terima kasih buat kesaksiannya Bu. Tuhan Yesus memberkati. Dan tetaplah kuat di dalam Tuhan. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kita sudah sampai tadi malam kita selesaikan Zakaria pasal yang ke-9. Dan hari ini kita akan lanjutkan dengan Zakaria pasal yang ke-10. Judul perikopnya adalah ya kalau kemarin kita sudah baca saudara, Tuhan akan kembali memulihkan Israel. Ya kita sudah baca kemarin bahwa Sang Mesias itu juga akan datang. Gambaran dari Yesus Kristus Tuhan. Sekarang kita lanjut pada pasal yang ke-10, judul perikopnya hanya Tuhanlah pemberi hujan. Ya, ayat yang pertama, Zakaria pasal yang ke-10 ayat yang pertama. Mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan, pembawa hujan deras, dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka, dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Ayat 2, sebab apa yang dikatakan oleh terafim adalah jahat, dan yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta. Dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa. Serta hiburan yang diberikan mereka adalah kesia-siaan. Oleh sebab itu bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba dan menderita sengsara sebab tidak ada gembala. Saudara, ya kita sering menciptakan berhala dalam hidup kita sendiri. Ya kalau kita lihat di sini ayat 2, ya sebab apa yang dikatakan oleh terafim adalah jahat dan yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta. Dan mimpi-mimpi yang disebutkan itu adalah hampa serta hiburan yang diberikan itu adalah kesia-siaan. Ya, jadi kita melihat saudara, ketika orang itu lebih mencintai dunia, mengikuti keinginannya, ya lalu ada berhala-berhala dalam hidupnya, mungkin itu uang, kekuasaan, kemasyuran, keberhasilan, bahkan pekerjaan juga bisa menjadi berhala ketika kita sudah terlalu terikat sehingga kita melupakan Tuhan. Ya, lalu kemudian kita berharap bahwa hal-hal itu dapat memberi kebahagiaan dan rasa aman, tetapi ternyata ya apa yang kita taruh pengharapan kita kepada hal-hal itu satu saat akan menjadi sia-sia. Ya, seperti bangsa itu mereka membangun patung-patung untuk mereka sembah. Lalu mereka mulai meminta hujan. Ya, kepada dewa-dewa berhala mereka lupa betapa bodohnya kalau mereka mempercayai, ya karena mereka lupa saudara bahwa Tuhanlah yang sanggup menurunkan hujan. Ya, mari kita mulai belajar percaya kepada Tuhan dan kepada janji-janji Tuhan. Ya, ayat yang pertama berkata tadi, mintalah hujan daripada Tuhan. Pada akhir musim semi, Tuhanlah yang membuat awan-awan, pembawa hujan deras ke bumi. Jangan meletakkan ya kepercayaan kita kepada sesuatu yang bukan Tuhan. Ya, bahkan dalam hidup ini, hari-hari ini kita menjalani mungkin masa-masa yang sulit. Mari kita belajar untuk menaruh harapan dan pegangan hidup kita hanya kepada Tuhan. Jadikan Tuhan satu-satunya Allah di hidup kita. Jangan minta kepada sesuatu yang lain.
Ada orang-orang yang hanya karena jabatan mereka rela mencari saudara. Banyak hal yang mereka korbankan. Ya, menjadi tumbal untuk sekadar mendapatkan jabatan, kedudukan, kehormatan atau apapun. Tapi malam ini mari kita menyadari bahwa Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Dialah yang memberi hujan, Dialah yang memegang kendali atas alam semesta, bahkan terutama atas hidup kita. Jadi jangan cari sesuatu kepada berhala-berhala yang lain saudara, tapi jadikan Tuhan sebagai Tuhan yang sungguh-sungguh ya mendatangkan berkat atas hidup kita, bukan yang lain. Nubuatan Sakaria yang disampaikan 500 tahun sebelum kedatangan Kristus ini, ya, itu menyebutkan pertama kali bahwa Kristus itu adalah batu penjuru. Dia adalah patok kemah, busur perang, dan seorang penguasa yang bertindak. Mesias ini akan menjadi raja, ya, mengokohkan kerajaannya. Dan dia akan menang dan dapat diandalkan dalam segala hal. Jawaban bagi segala persoalan bagi bangsa Israel juga umat manusia. Hanya di dalam Mesiaslah atau Kristus ada semua jawaban atas setiap persoalan-persoalan manusia di dunia ini, saudara. Ya, jadi Tuhan berkata di sana, ya. Kita lihat bahwa sudah dijanjikan Allah bagi bangsa itu, yaitu Tuhan dan Mesias akan datang yang melambangkan Kristus yang akan datang memerintah. Dan kita melihat bahwa semua terjadi dalam Kristuslah digenapi. Mari kita mau sungguh-sungguh taruh iman kita hanya kepada Kristus, kepada Tuhan semata. Ya, memintalah hujan kepada Tuhan. Artinya apa? Mintalah saudara apa yang kau inginkan kepada Tuhan. Yesus berkata, mintalah maka engkau akan diberi, ketoklah maka pintu akan dibukakan, carilah maka kamu akan mendapat. Jangan menaruh harapanmu pada sesuatu yang lain yang bukan Tuhan, tetapi taruhlah imanmu hanya kepada Tuhan. Ayat yang ketiga di sana ya tentang pembebasan Israel sekarang saudara dari kuasa-kuasa bangsa lain. Ayat 3, terhadap para gembala ya akan bangkit murkaku, dan terhadap kepala-kepala kambing, terhadap kepada kepala-kepala kawanan kambing, aku akan mengadakan pembalasan, sebab Tuhan semesta alam memperhatikan kawanan ternaknya, yakni kaum Yehuda, dan membuat mereka sebagai kuda keagungannya dalam pertempuran. Saudara, ya kita udah baca di atas tadi, kenapa semua menjadi kesia-siaan, bahkan ya ucapan-ucapan nabi palsu, ya juru-juru tenung mereka itu semua dusta. Bahkan dikatakan semua mimpi-mimpi mereka itu adalah hampa. Segala hiburan-hiburan yang mereka cari itu adalah kesia-siaan. Ya, tadi kita lihat di ayat yang kedua, sebab ya bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba dan menderita sengsara sebab tidak ada gembala. Kristus adalah gembala yang agung. Ketika kita menaruh iman dan harapan kita hanya kepada Dia, maka Dia akan menjadi gembala yang agung buat setiap kita yang mencari. Jangan mencari hiburan di dunia ini, karena hiburan di dunia ini hanyalah kesia-siaan. Ya, jangan mencari jaminan kebahagiaan di dunia ini. Bahkan di sana dikatakan, ya pada waktu itu bangsa ini menaruh iman mereka kepada berhala, kepada juru-juru tenung, ya kepada peramal-peramal. Tapi Alkitab berkata apa yang dikatakan itu jahat, ya, dan yang dilihat oleh juru tenung itu dusta. Ya, dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka itu hanyalah hampa, bahkan hiburan yang diberikan mereka itu kesia-siaan. Segala sesuatu yang berasal dari dunia ini tidak ada memberikan jaminan kekekalan. Ya, jangan mencari ya atau bertanya kepada dukun, kepada para tenung, itu adalah berhala saudara, ya. Dan di sini dikatakan ya terhadap para gembala, kenapa mereka itu seperti domba yang tercerai-berai, kata firman Tuhan, menderita sengsara sebab tidak ada gembalanya. Siapa gembala agung kita? Kristus. Taruhlah sungguh-sungguh imanmu kepada Tuhan.
Taruhlah sungguh-sungguh pengharapanmu kepada Kristus agar engkau digembalakan. Ya, agar kita melihat bagaimana Tuhan menjadi gembala agung dalam hidup kita, sehingga hidup kita juga boleh terbebas dari segala penderitaan malapetaka. Justru sebaliknya, Tuhan akan membawa kita dalam kemuliaannya waktu kita menjadikan Dia gembala yang agung. Terhadap para gembala, ayat 3 dikatakan, terhadap para gembala aku akan bangkit murkaku. Ya, Tuhan berkata kepada para gembala-gembala yang jahat, Tuhan sudah menetapkan mereka itu sebagai gembala, tetapi mereka tidak menggembalakan dombanya dengan sungguh-sungguh. Hanya ada kepentingan diri bagi mereka, saudara. Ya, mereka tidak membalut yang sakit, tidak menghibur yang lemah. Ya, tetapi sebaliknya, saudara, ya. Sehingga Tuhan berkata, terhadap para gembala akan bangkit murkaku, dan terhadap kepala-kepala kawanan kambing aku akan mengadakan pembalasan, sebab Tuhan semesta alam memperhatikan kawanan ternaknya, yakni kaum Yehuda, dan membuat mereka sebagai kuda keagungannya dalam pertempuran. Tuhan melihat bangsa ini kasihan sekali. Sungguh gembala yang sudah ditunjuk Tuhan ternyata jahat, bahkan mengucapkan hal-hal yang palsu, saudara, bukan firman yang murni yang diucapkan. Tidak peduli dengan umatnya, tidak peduli dengan gembalaannya. Ya, karena itu mari saya selalu berkata, jangan taruh imanmu kepada manusia, tapi hari ini Kristus sendirilah yang sudah menjadi gembala agung bagi gerejanya, bagi saudara dan saya. Karena itu taruh imanmu sungguh-sungguh pada Tuhan. Manusia dapat mengecewakan, gembala secara manusia bisa mengecewakan, bahkan tidak memperhatikan kita. Tetapi Kristus tidak akan pernah mengecewakan kita. Di zaman perjanjian baru, Yesus sendiri yang dijanjikan akan datang sebagai Mesias, Dia sudah datang menjadi gembala agung bagi saudara dan saya. Tuhan bangkit murkanya terhadap gembala-gembala yang jahat, saudara. Ya, Tuhan memperhatikan kawanan ternaknya. Perhatikannya huruf besar di sana, artinya ya kita ini adalah jemaat domba-domba miliknya Tuhan. Saya percaya hari-hari ini kita sedang dikumpulkan, saudara. Ya, lewat pelayanan di media ini banyak orang yang kembali dipanggil kayak kesaksian tadi. Dia sudah melayani di gereja, tapi ternyata dia menderita, dia galau, dia Tuhan bilang sengsara. Ya, seperti ayat 2 dikatakan, sebab itu bangsa ini berkeliaran dan menderita sengsara. Ya, karena tidak digembalakan, padahal ada di dalam gereja, tapi jiwanya tertekan, jiwanya sakit. Ya, dan akhirnya saudara ketika dia mencari, dia berdoa untuk Tuhan, bimbing aku lewat firman-Mu biar aku boleh ketemu dengan pengajaran yang benar. Lalu dia mulai buka-buka di YouTube. Lalu dia mulai ketemu dan imannya bertumbuh. Ya, lewat kesaksian yang dia berikan tadi, setelah mendengarkan mesbah doa, ya dia perlahan diubahkan. Tadinya marah-marah, emosian di rumah, akhirnya karakternya diubahkan Tuhan. Ya, itu yang Tuhan mau. Ya, kita bersyukur dengan masa pandemi ini ada begitu banyak penggembalaan yang terbuka, yang inilah waktunya Tuhan. Tuhan sendiri akan mengembalakan umatnya. Makanya saya mengajarkan kepada saudara, jangan cari pendeta, jangan cari manusia, jangan cari saya, tapi cari Tuhan. Karena Dialah gembala yang agung, saudara. Jangan taruh imanmu pada manusia, sebab manusia itu mengecewakan. Bahkan Tuhan murka terhadap gembala-gembala ini yang jahat. Ya, ayat yang keempat, daripada mereka akan muncul batu penjuru, daripada mereka akan muncul patok kemah, daripada mereka dikatakan akan muncul busur perang, daripada mereka akan keluar semua penguasa bersama-sama. Ya, ayat yang kelima, maka mereka akan seperti pahlawan yang menginjak-injak musuh seakan-akan itu adalah lumpur di jalan. Mereka akan berperang sebab Tuhan menyertai mereka, dan mereka akan membuat malu orang-orang yang mengendarai kuda. Tuhan memperhatikan seruan dan teriakan domba-domba yang tidak tergembalakan ini. Sehingga Tuhan datang berkata, mereka adalah ternak kepunyaannya. Tuhan berkata, aku memperhatikan
teriakan bahkan kesengsaraan umatku, gembalaanku, ternakku, kata Tuhan ya. Mereka adalah kawanan ternakku, yakni kaum Yehuda. Aku akan membuat mereka sebagai kuda keagungannya. Tuhan akan mengubahkan penderitaan mereka menjadi kemuliaan. Mereka akan maju berperang, mereka akan menjadi busur panah, mereka akan bangkit, kata firman Tuhan. Bahkan mereka akan seperti pahlawan yang menginjak-injak musuhnya. Saudara, ketika kita berjumpa dengan Sang Gembala Agung yaitu Kristus, hidup kita akan mulai diubahkan. Yang tadinya lemah akan berkata, aku kuat. Yang tadinya jatuh akan berkata, aku ini pahlawan. Sebab buluh yang terkulai tidak akan dipatahkannya, sumbu yang pudar nyalanya itu tidak akan dipadamkannya. Sebab itu tetaplah berharap kepada Tuhan agar hidup kita ini tentram, aman di dalam hadirat-Nya. Dan dikatakan di sana ayat yang ke-6, aku akan membuat kuat kaum Yehuda dan akan aku menyelamatkan keturunan Yusuf. Aku akan membawa mereka kembali, sebab mereka seakan-akan tidak pernah tertolak oleh aku. Sebab akulah Tuhan Allah mereka dan aku akan menjawab mereka. Firman Tuhan, Efraim akan seperti seorang pahlawan, hati mereka akan bersuka cita oleh anggur. Anak-anak mereka akan melihat lalu bersuka cita dan hati mereka akan bersorak-sorai karena Tuhan. Saudara lihat di sini dikatakan bahkan mereka akan mulai ada kebangkitan yang terjadi ketika Tuhan sungguh-sungguh menjadi Gembala Agung buat mereka. Aku akan bersiul, ayat 8, memanggil mereka dan aku akan mengumpulkan mereka. Sebab aku sudah membebaskan mereka, dan jumlah mereka menjadi banyak seperti dahulu. Ayat 9, sekalipun aku telah menyerahkan mereka ke antara bangsa-bangsa, tetapi di tempat-tempat yang jauh mereka akan ingat kepadaku. Mereka akan hidup bersama-sama anak-anak mereka. Dan mereka akan kembali, kata Tuhan. Aku akan membawa mereka kembali dari tanah Mesir dan dari Asyur. Aku akan mengumpulkan mereka, aku akan membawa mereka masuk ke tanah Gilead dan ke Libanon, sehingga tidak ada tempat lagi bagi mereka. Mereka akan menyeberangi laut Mesir dan ia akan memukul gelombang di laut. Sehingga segala tempat yang dalam di sungai Nil menjadi kering. Kebanggaan Asyur akan diturunkan dan tongkat kerajaan Mesir akan lewat. Aku akan menguatkan mereka dan mereka akan bermegah di dalam nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Tuhan datang menjadi Gembala Agung, saudara, maka janji-janjinya itu akan tergenapi. Yehuda ini mengacu kepada kerajaan selatan Israel dan juga mengacu kepada kerajaan utara. Suatu saat kelak Allah akan menyatukan kembali umat-Nya. Dan juga ini merupakan, saudara, kerinduan Tuhan. Dia yang telah berjanji untuk menguatkan umat-Nya apabila kita tetap berhubungan dengan Allah. Maka Roh-Nya akan memampukan kita untuk melakukan kehendak-Nya. Sekalipun mungkin berat, banyak rintangan dan tantangan, namun jika Tuhan menjadi gembala bagi kita, maka Dia akan menjadi sumber, yang akan memberikan kita kekuatan sehingga kita ini dapat melakukan apa yang Tuhan mau. Gambaran tentang kembali dari Mesir dan Asyur ini merupakan cara untuk mengatakan kepada bangsa itu mereka akan pulang dari semua negara kemana Tuhan sudah membuang mereka. Mesir dan Asyur membangkitkan kenangan tentang perbudakan serta perceraiberaian. Bahkan di sana dikatakan ada laut Mesir tadi menunjuk kepada Laut Merah. Umat Israel dilepaskan secara ajaib dari Mesir. Ketika umat ini kembali, sekali lagi terjadi kuasa Tuhan yang ajaib, saudara. Kita melihat di sini kalau Tuhan pernah menyertai, Dia juga ingin terus menyertai kita. Asalkan kita mau kembali, datang kepada Dia,
Ya, kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Mari kita mau satukan hati kita saudara, kita mau renungkan firman ini, kita mau berdoa. Ya, kita percaya bahwa hanya di dalam hadirat Tuhan kita mengalami ketenangan, damai sejahtera dan sukacita. Bahkan kami percaya janji-janji pemulihan itu akan terjadi di dalam hidup kami. Ketika Tuhan menjadi gembala bagi kami, Engkau mendengarkan teriakan kawanan ternakmu Tuhan, yaitu kami domba-dombamu. Sehingga Engkau turun, bahkan Engkau menghukum para gembala-gembala yang jahat karena membiarkan umatnya binasa. Tetapi Tuhan akan menjadi gembala agung bagi kami. Terima kasih buat hari-hari ini, Engkau yang mengumpulkan kami kembali untuk datang dalam hadirat-Mu. Berkati setiap rumah tangga demi rumah tangga. Tuhan menjadi gembala yang agung. Berkati suami, istri, anak-anak. Biarlah Tuhan ada suami yang takut Tuhan, istri yang takut Tuhan, saling menghormati suami dengan istri, dan ada anak-anak yang hormat kepada Tuhan dan juga orang tua. Kami berdoa membawa keluarga kami ke dalam tangan Tuhan di tengah-tengah masa yang semakin sulit. Kami berdoa biarlah Tuhan tuntunan-Mu terjadi dalam rumah tangga keluarga kami. Bagi setiap mereka yang sakit malam ini, Tuhan lawat dan jamah. Biar kesembuhan secara jiwa boleh terjadi sehingga tidak ada marah, kebencian, kepahitan. Sembuhkan Tuhan juga kesembuhan secara fisik boleh terjadi. Kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami tumpangkan tangan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Bapa, bahwa kami menyadari bahwa semua yang terjadi di hidup ini adalah seizin Tuhan. Karena itu apapun yang kami hadapi hari-hari ini, Tuhan berikan kami hikmat. Kalau karena dosa, biarlah kami bertobat. Kalau karena kuasa kegelapan, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa yang sedang ada dalam pergumulan yang berat, yang terikat dengan dosa-dosa, percabulan, kenajisan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian, dosa-dosa apapun yang terikat dengan minuman keras, rokok, dengan obat-obatan terlarang, narkoba, bahkan obat tidur, obat penenang, kami patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Mereka yang terikat dengan amarah, kebencian, kepahitan, dendam, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang terikat dengan ketakutan, kecemasan hari-hari ini, kami bebaskan dalam nama Yesus. Roh kami adalah milik Tuhan. Kau memberikan kepada kami bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan. Tuhan juga terus memberkati Bapa untuk setiap anak-anak-Mu Bapa yang hari-hari ini sedang berseru. Mereka terlilit dalam hutang piutang, mereka membutuhkan jamahan Tuhan sehingga terjadi kelepasan dan mengalami kemerdekaan dalam hal keuangan. Kami mau bertobat Tuhan hari-hari ini untuk mengatur kehidupan kami. Sungguh boleh berhikmat mengatur keuangan kami agar tidak ada hutang Tuhan, tetapi kami boleh dibebaskan. Berdoa bagi setiap anak-anak-Mu juga Tuhan, mereka yang terus setia Bapa untuk berseru kepadamu dalam pergumulan rumah tangga, dalam pergumulan apapun Tuhan menjadi jawaban. Mereka yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup. Roh kemandulan kami tolak dalam nama Yesus. Berkati Bapa setiap mereka yang sungguh-sungguh mencari Engkau hari-hari ini. Biarlah Tuhan tangan-Mu sendiri yang melawat dan menjamah. Jamah bangsa kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada. Tuhan memberkati dan menyertai agar sungguh-sungguh anak-anak-Mu Tuhan di atas bangsa ini boleh melakukan kehendak Tuhan. Bapa, Engkau yang pegang kendali atas Indonesia. Kami percaya lawatan-Mu terjadi atas Indonesia. Lawat bangsa kami, hujan pertobatan tercurah, orang-orang berbalik dari yang jahat dan mencari Tuhan di hari-hari terakhir, di akhir zaman ini Bapa. Bawa kami untuk sungguh-sungguh Tuhan mengerti akan apa yang Tuhan mau kami lakukan. Biarlah Bapa beri kami kesempatan untuk menangkan jiwa-jiwa, berdoa, membawa keluarga kami, bahkan orang-orang yang di sekeliling kami, bahkan bangsa kami Indonesia. Tuhan juga memberkati semua bangsa-bangsa dimanapun berada di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Mereka yang setia berdoa, Tuhan jamah dan lawat dan berikan Tuhan anugerah-Mu tercurah Bapa bagi bangsa-bangsa ini. Anak-anak-Mu yang setia berdoa di negara-negara mereka masing-masing Tuhan, terus Tuhan berikan anugerah kekuatan untuk kami boleh terus setia berdoa bagi bangsa dan negara kami dimanapun kami berada. Di akhir-akhir zaman ini
Ada begitu banyak gejolak yang terjadi. Biar kami buka mata rohani kami mengerti bahwa kami hidup di akhir zaman. Biar kami bersiap-siap agar ketika Tuhan datang kami tidak tertinggal. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat malam ini. Anugerah Tuhan terjadi atas hidup kami. Karena itu kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keluar masukmu, diberkati apa yang Kau lakukan dengan tanganmu. Tuhan akan buat itu berhasil. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, kita akan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.